Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Hapni Laila Siregar selaku dosen mata kuliah Pendidikan Agama Islam, dan yang saya banggakan teman-teman saya sekalian. Di sini saya akan membawakan ceramah yang berjudul tentang kekuatan doa. Segala puji hak milik Allah Subhanahu wa taala. Segala zat yang maha ghafur, zat yang maha syukur, yang telah memberikan beribu-ribu nikmat yang tidak terukur. Yang pertama ada nikmat iman, nikmat Islam, sampai nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah diberkahin Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam semoga tercurahkan dan terlimpahkan kepada Nabi akhirul zaman, seorang Nabi yang lahirnya saja membuat goncang alam semesta, membuat heboh para malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kalau bukan karenanya tidak akan Allah ciptakan alam semesta ini. Siapakah dia? Dia adalah Nabi Muhammad SAW. Semoga keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umat yang mengikuti sunnah-sunnahnya semoga mendapatkan syafaatnya. Di sini saya akan membahas tentang kekuatan doa. Yang pertama, apa itu doa? Doa merupakan kekuatan dan energi yang tiada tara, karena ia terhubung dengan Zat yang Maha Kuasa. Doa bagi seorang mukmin adalah senjata, karena tidak ada perlindungan dan daya kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Dan doa adalah ibadah, doa adalah senjata. Doa adalah benteng dan doa adalah obat dari segala kebaikan. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, doa adalah senjata orang mukmin dan tiang agama serta cahaya langit dan bumi. Orang-orang beriman selain berusaha maksimal dalam setiap amal yang dilakukannya, dia juga tidak pernah selalu menggantungkan seluruh usahanya melalui doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa adalah senjata orang mukmin yang telah dicontohkan mulai daripada para nabi dan rasul, para sahabat, dan salafus soleh. Doa itu bisa mengubah yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang biasa-biasa saja menjadi spektakuler, yang berat menjadi ringan, yang jauh menjadi dekat. Itulah dahsyatnya sebuah doa tadi. Dengan doa, segalanya menjadi mungkin atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dan Ibunda Aisyah radhiyallahu anhu mengatakan, mintalah kepada Allah bahkan meminta tali sendal sekalipun. Hadis riwayat Al-Baihaqi dalam Syaibul Iman ayat kedua ke-42. Berikut adalah dahsyatnya kekuatan doa. Ada 7. Dan yang pertama adalah doa adalah ibadah karena merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan doa itu saripatinya ibadah. Apabila ibadah tanpa diiringi dengan doa, sama halnya seperti buah tanpa isi. Dan yang ketiga, doa memiliki kedudukan yang mulia. Tidak ada yang lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala selain doa. Sebab dalam doa terdapat hakikat seorang hamba kepada Tuhan yang telah menciptakannya. Dan yang keempat, tidak ada yang dapat menolak takdir buruk selain doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab jika seorang hamba berdoa dengan sungguh-sungguh, maka Allah berkenan menghapus daftar takdir menurut kehendaknya. Yang kelima, doa membawa manfaat bagi yang memohonkannya. Hal ini harus diyakini karena termasuk dalam akidah samiyah, yakni kepercayaan yang pada dasarnya hanya sebuah
kemungkinan yang diperoleh maupun tidak. Dan yang keenam, Allah Subhanahu wa taala banyak mengajarkan doa-doa sebagaimana pendapat dalam Al-Qur'an. Begitu pula dengan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Beliau mengajarkan doa siang dan malam agar dapat diamalkan pada para umatnya. Doa sudah sejak ada Nabi Adam Shallallahu alaihi wasallam diciptakan, dan pengabulan doa oleh Allah Subhanahu wa taala sejak saat itu. Dan doa adalah kekuatan ampuh bagi orang-orang yang beriman. Doa adalah kekuatan batin, pembuka pintu rezeki, jalan menuju keberkahan dan kemenangan dunia akhirat. Pada hakikatnya, doa adalah sebuah harapan. Segala yang tidak mungkin atas menjadi mungkin dari kehendaknya. Sebuah kenyataan memprihatinkan ketika banyak kaum muslimin terjebak dalam kesyirikan dengan berdoa kepada selain Allah Ta'ala. Bukanlah Nabi Allah Shallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa doa adalah ibadah. Oleh karenanya, disebutkan oleh para ahli tafsir, Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, kenapa Nabi Zakaria setelah nikah sekian lama dan setelah mencapai masa tua, baru kemudian beliau meminta agar dianugerahi seorang anak. Karena Nabi Zakaria melihat keajaiban yang terjadi pada Maryam binti Imran. Dalam Al-Quran Surah An-Naml ayat ke-62, Allah Ta'ala berfirman, Bismillahirrohmanirrohim, Amman yujibul muttarra idha da'ahu wa yakshifur su'a wa yaj'alkum khalafa ardo. Allahu la ilaha ma'allahi falila ma tadhakkarun. Yang artinya, atau siapakah yang memperkenalkan doa orang yang dalam kesulitan apabila ia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kamu atau manusia sebagai khalifah yang di bumi, apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Amat sedikitlah kamu mengingatnya. Hendaklah kaum muslimin senantiasa memurnikan doa kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala, agar ia dicatat sebagai hamba yang bertakwa. Dan orang yang berdoa kepada selain Allah, maka doa itu akan sia-sia belaka dan tak memberi manfaat. Bahkan Allah akan dimurka. Maka dari itu, saudaraku muslimin dan muslimat, jauhilah berdoa dan memohon kepada selain Allah Ta'ala. Hal itu akan membuatmu kafir dan tersesat. Berdoalah kepada Allah Ta'ala yang mempunyai kemampuan mengabulkan, sehingga engkau menjadi orang-orang beriman dan bertauhid. Betapa dahsyatnya sebuah kekuatan doa. Banyak kesusahan yang diangkat, penyakit yang disembuhkan, kesuksesan yang diraih, dan berbagai perihal kehidupan dapat diselesaikan dengan doa, dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang sepertinya mustahil terjadi bisa menjadi kenyataan indah karena kekuatan sebuah doa tersebut. Karena yang diucapkan secara dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan kesabaran yang disertai keimanan yang mantap, hanya fokus pada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jangan berputus asa ketika doa belum dikabulkan, dan tetapi jangan juga hanya berserah diri atas segalanya kepada kekuatan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita juga harus tetap berusaha dengan keras, dan yakinlah Allah akan mencintai orang-orang yang berdoa kepadanya. Bisa jadi doa yang dikabulkan dalam bentuk lain atau dikabulkan di akhirat, yang pastinya Allah Maha mendengarkan lagi Maha mengabulkan sebuah doa. Tidak ada di dunia ini yang tidak memiliki masalah. Orang hidup pasti memiliki masalah. Nabi pun demikian, bahkan masalahnya lebih berat. Nabi Ayub alaihissalam ketika diberi cobaan Allah dengan penyakit bertahun-tahun, tetap sabar
dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah melenyapkan segala penyakitnya dan mengembalikan keluarganya kepadanya. Dan Nabi Yusuf alaihissalam ketika berada dalam perut ikan, dia terus berdoa dalam kenyataan yang sangat gelap, la ilaha illa anta subhanaka in kuntum minaz zalimin. Maka Allah Subhanahu wa taala salam menyelamatkannya. Quran surah Al-Anbiyah ayat 87 dan sampai ayat 88. Dan jangan pernah kita meremehkan sebuah doa, karena doa sering mendatangkan keajaiban. Oleh karenanya disebut oleh para ahli tafsir seperti Ibnu Katsir rahimahullahu taala, kenapa Nabi Zakaria setelah nikah sekian lama? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Imran, yang artinya Maryam dipelihara oleh Zakaria. Tatkala Zakaria masuk di kamarnya Maryam atau di mihrab Maryam, Zakaria mendapatkan ada rizki dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada Maryam. Quran surah Al-Imran surah ketiga ayat ke-37, yang artinya, ya Allah, istriku mandul dan sudah sangat tua, akan tetapi anugerahkanlah kepadaku seorang anak. Quran surah Maryam surah ke-9 ayat 5. Lihatlah Zakaria yang sudah tua, sudah dalam keadaan yang sangat tua, istrinya mandul. Kalau dilihat secara sebab, tidak mungkin ada seorang anak dari istri yang mandul, apalagi dari orang yang sudah sangat tua. Ternyata Allah kabulkan permintaan Zakaria. Dari sini kita yakin bahwa terkadang doa melakukan berbagai macam keajaiban. Tinggal doa tersebut harus kita keluarkan dari hati yang tulus, dengan penuh adab tatkala berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan yakin bahwasanya Allah Maha mengabulkan sebuah doa. Kemudian sekian ceramah yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya ucapkan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan maaf kepada kalian semua, terutama kepada dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Semoga apa yang saya paparkan dapat menjadi ilmu tambahan yang bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.